Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan bakul kreatif dari KPI 2A YBBC Cirebon. Nah, kali ini saya ditemani dengan Ustadz Fahmi, salah satu dari salah satu mahasiswa KPI Bunga Bangsa Cirebon. Mana Mas Fahmi? Apa kabar Mas Fahmi? Alhamdulillah Mas Pai. Ini Mas Pai dan Mas Pai kan? Iya, saya Mas Rifai. Nah, kita gini ya tadi ya, kita sedikit membahas untuk apa ya, kira-kira untuk konten ini kita tentang berita aja mungkin Tat. Iya, berita yang hangat-hangat saja. Iya. Jadi gini Tat, kemarin itu saya baca-baca berita dari sumber yang terpercaya lah. Di situ ada berita tentang seorang ibu yang menggorok 3 anaknya sendiri Tad. Orang gila itu namanya. Udah Kok bisa? Udah itu belum tahu berita tentang itu. Udah tahu. Nah, kalau nggak salah berita yang membicarakan tentang begitu tuh. Iya, itu kan kalau nggak salah di itu ya Tad ya, di Brebes ya. Di Brebes ya. Brebes. Nah, kalau boleh tahu nih Tad, menurut pandangan ente nih ya, sebagai mungkin yang alumni pesantren juga lah gitu loh. Jadi masih belajar. Iya, sama-sama kita belajar di sini. Menurut ente gimana itu loh kalau kayak gini? Ya menurut gua apa ya? Ya aneh aja gitu. Kok bisa gitu? Kalau secara nalar akal kan ya kenapa bisa begitu tuh? Ikatan batin seorang ibu sama seorang anak kan harusnya itu apa ya? Intens begitu. Ada yang nggak beres. Nah, sedangkan kalau yang saya baca itu katanya kenapa seorang ibu itu tega menggorok anaknya itu karena ingin disayang suami dan tidak mau anaknya itu merasa kesakitan. Nah, sedangkan dengan digorok itu kan berarti kan dia sakit juga Tad. Mungkin begini. Ya menurut gua kan begini nih, apa ya? Satu, ingin tidak tersakiti, mungkin sakitnya 1 kali aja begitu. Biar langsung mati. Selesai sudah. Itu menurut dia mungkin. Menurut dia, oke. Tapi kan salah. Masa ya dengan cara begitu kan ya sangat tidak etis, tidak manusiawi. Iya sih, betul ya Tad. Apalagi kan yang 2 ini masih keadaan kritis nih kalau nggak salah Tad. Kritis terus juga nah, oke Tad. Menurut ente tadi ya, apa biar anak itu nggak kesakitan, jadi mending langsung dibunuh gitu ya. Sedangkan gitu. dua anaknya ini masih kritis. Dan itu juga kan merupakan sakit juga Tad. Ya malah lebih menyakiti ya. Iya, lebih menyakiti gitu Tad. Terus bukannya juga menjaga. Iya, bukan menjaga, sedangkan kan ya banyak sekali orang-orang yang sudah menikah itu pengen mendapatkan keturunan gitu loh. Nah, ini malah dibunuh. Dengan alasan karena nggak mau lihat anaknya itu sakit atau seperti dulu si ibunya ini alami gitu loh. Kayak misalkan mungkin ya si ibunya itu ada sedikit trauma mendalam waktu dulunya gitu Tad. Pengalaman pahit. Nah, itu dalam psikologi dia tuh bagaimana Tad? Atau menurut pandangan ente lah sebagai yang apa ya? Penanggap berita. Ya, menanggapinya untuk itu gimana? Ya menurut saya sih ya psikologinya itu saya baca-baca di beberapa berita di Radar Cirebon itu ketika ditanya tentang kejiwaan dia masih jawab, cuman kadang ngelantur juga katanya. Ya stres aja sih katanya. Kalau menurut saya sih itu bukan karena gangguan jiwa atau gimana ya, tapi adalah sedikit-sedikitnya. Tapi karena mengingat pengalaman-pengalaman pahit ketika masa lalunya sehingga memuntahkannya kepada anaknya sendiri. Jadi apa ya? Terkesan kayak balas dendam sama anaknya. Iya. Pelampiasan lah objeknya. Iya. Asik. Nah, terus sekarang katanya sih berita yang terbarunya itu alhamdulillah anaknya dalam kondisi stabil nih yang 2 ini. Ya semoga aja dari anak-anaknya ini tidak ada trauma yang terlalu mendalam atau dendam terhadap ibunya gitu karena karena melihat saudaranya juga yang udah meninggal karena kelakuan itu. Kalau menurut saya sih Bos, jadi yang namanya anak kecil pasti suatu saat dia pasti punya traumanya pasti punya, walaupun sedikit. Tapi entah kenapa dia atau misalkan punya pengalaman bertemu dengan orang lain yang bisa ngerubahnya baru bisa. Nah, itu ya. Tapi kalau misalkan dia
begitu pasti pasti ada rasa balas Berarti dendam. psikologi anak tersebut Psikologinya harus terganggu. itu banget ya, harus bener-bener mentalnya itu dijaga. Mentalnya itu dijaga. Soalnya apalagi nanti takutnya dia itu juga nanti berkeluarga, apalagi Takutnya nih bos, seperti itu. ketika dia dewasa akan begitu lagi sama anaknya, takut. Iya sih ya. Dan itu akan terus menerus. Oke, jadi mungkin untuk yang berita itu agak ngeri juga sih ya. Kita kan nggak kebayang kalau misalkan itu baru satu tempat, nggak tahu di tempat-tempat yang lainnya siapa tahu masih banyak gitu kan. Nah, itu mungkin baru yang keliput Baru aja yang gitu. keliput aja. Jadi memang bener-bener Jadi ini himbauan pelajaran aja banget buat bagi orang para tua, orang tua ya. bagi suami juga yang terbuka sama istrinya, tanyakan perhatian suaminya. Mungkin ini suaminya karena kurang perhatian juga. Bisa juga ya. Katanya kan di berita juga dia ditinggal sama suaminya di Jakarta, dan dikatakan juga katanya suaminya itu Kena PHK ya. Pengangguran Iya, ya. nggak bekerja. Kontrak gitu ya. Jadi itu kan ya mental seorang istri yang mungkin tidak biasa mandiri. Berarti intinya itu ekonomi juga ya. Ini Ekonomi tentang juga larinya. ekonomi juga ya. Heeh. Tentang ekonomi dan bisa dibilang mental juga, karena waktu dulunya si ibu ini punya pengalaman yang buruk, dan yang kedua tentang ekonomi juga. Pasti yang paling utama itu kejahatan-kejahatan itu di ekonomi. Di ekonomi. Tapi ini bukan Makanya- kejahatan ya. Iya. Bahasa dia itu untuk Ya. menyelamatkan. Asusila dalam bentuk kebaikan menurut dia. Dalam kebaikan. Oke. Baik, Mas Fahmi ya, atau Oke, Ustadz iya, Fahmi. iya. Terima kasih banyak untuk ininya. Heeh. Eh, mungkin ada yang lain nggak yang mau disampaikan? Ya terkait yang disampaikan ya mungkin Atau ya, pesan-kesannya gitu untuk- pesan aja kali ya, yaitu mungkin jangan terlalu memendam saja. Karena jangan terlalu introvert lah. Takutnya kalau orang kayak kita tahu balon ya kan ya, tahu balon itu kalau ditiup semakin banyak udara pasti meletok. Sama manusia juga kan. Kalau semakin banyak ya udah meletok dia hatinya. Oh, Sekelas iya. kayak gitu. Jadi Iya sih, iya. berbaur lah. Jadi intinya kita harus Intinya bisa berbaur, bersosial lagi, bersosialisasi Karena lagi. kita juga makhluk sosial Makhluk gitu, sosial. tidak bisa untuk menutup diri juga gitu. Oke Mas Fahmi, mungkin itu aja. Terima kasih banyak Ya, terima udah kasih mau diskusinya. mampir di Bakul Kreatif kita. Siap. Dan buat kawan-kawan semua dimanapun kalian berada, jangan lupa kita mohon bantuan dari kalian semua untuk like, comment, and subscribe di Bakul Kreatif. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You